Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Dunia Uang. Cara atur keuangan keluarga akan bervariasi tergantung pada pendapatan dan pengeluaran setiap keluarga. Misalnya, keluarga dengan dua sumber pendapatan suami dan istri tentu akan lebih leluasa dalam distribusi pengeluaran dan tabungan. Namun, ini tidak berarti bahwa keluarga berpenghasilan tunggal terbatas dalam penghematan finansial maksimum. Tidak peduli gaji atau pendapatan, kunci kebahagiaan keluarga terletak pada pengelolaan keuangan keluarga yang baik. Di video kali ini, kita akan bahas 5 tips menabung yang benar agar uang cepat terkumpul. Apakah kelima tips tersebut? Tips kelima paling efektif untuk diterapkan. Simak videonya sampai habis, jangan di-skip. 1. Jangan pernah skip hitung seluruh pendapatan bulanan. Sebelum mengetahui cara mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, Anda harus terlebih dahulu mengukur kemampuan keuangan Anda. Hitung semua pendapatan bulanan dari gaji atau bisnis. Angka-angka yang diperoleh penting dalam menentukan alokasi dana untuk setiap detail kebutuhan keluarga. Jangan sampai besar pasak daripada tiang atau pengeluaran lebih besar dari pendapatan. 2. Siapkan rencana belanja bulanan dari bulan sebelumnya. Untuk mengontrol pengeluaran dalam keluarga, Anda perlu merencanakan pembelian bulanan Anda dan mempersiapkan dari bulan sebelumnya. Pisahkan anggaran keuangan untuk kebutuhan SD, SMP, dan kuliah. Kebutuhan dasar keluarga terutama makanan, transportasi, biaya sekolah anak, tabungan, asuransi, rumah, dan mobil. Kemudian penganggaran untuk pengeluaran rumah tangga bisa dimasukkan untuk kebutuhan ekstra antara lain membeli baju baru, makan di luar, nonton film di bioskop, dan pergi ke konser. Sedangkan kebutuhan keluarga SMA antara lain liburan ke luar negeri, membeli perhiasan baru, membeli barang branded, membeli furnitur mahal, dan membeli mobil mewah. Setelah semua daftar belanja terkumpul, urutkan daftar belanjaan tersebut berdasarkan skala prioritas dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu. Sedangkan kebutuhan tersier memiliki prioritas paling rendah dan hanya dapat dipenuhi bila semua kebutuhan mayor dan minor telah terpenuhi. 3. Buat rumus anggaran untuk pos pengeluaran. Setelah rencana belanja disusun, meninggalkan prioritas utama kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebulan, Anda bisa menganggarkan untuk setiap detail kebutuhan keluarga Anda. Estimasi pengeluaran tidak boleh melebihi kemampuan dan pendapatan keluarga dalam sebulan. Pada prinsipnya, semua pendapatan harus dibelanjakan atau dimasukkan dalam anggaran belanja. Selama anggaran dialokasikan ke pos pengeluaran yang benar. Menghabiskan budget bukan berarti sisa uang yang ada saat ini dihabiskan di mall sampai habis, tapi bisa diinvestasikan dalam tabungan atau investasi. Ada cara mengelola keuangan keluarga yang bisa dilakukan dengan rumus sederhana. Dengan rumus ini, 50% dari total pendapatan keluarga akan digunakan untuk menutupi biaya hidup. Sedangkan 30% dari pendapatan keluarga digunakan untuk melunasi berbagai hutang. Kemudian, 10% dari pendapatan dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Sisanya 10% dari pendapatan untuk kebutuhan dana sosial. 4. Evaluasi pengeluaran bulanan sesuai budget. Siapkan rencana pengeluaran bulanan agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsolidasikan setiap item pengeluaran jika biaya bulanan melebihi anggaran yang direncanakan. Cari solusi agar cost overrun tidak terjadi lagi bulan depan. Salah satunya adalah menggantinya dengan produk atau jasa sejenis yang lebih murah. Misalnya, jika harga daging sapi segar naik, Anda bisa membeli daging sapi beku yang harganya lebih murah. Dengan begitu, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan protein keluarga dengan lebih efisien.
5. Kurangi belanja konsumtif dan hindari utang. Salah satu cara mengelola keuangan keluarga dimulai ketika Anda bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Terkadang orang membeli hanya karena tergiur dengan iming-iming penjualan mal. Padahal barang yang dibeli sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Saat berbelanja suatu produk, jangan hanya dimotivasi oleh gengsi untuk tampil gaya kepada tetangga atau teman di kantor. Habiskan uang Anda untuk apa yang Anda butuhkan, bukan hanya apa yang Anda inginkan. Juga berhutang untuk membeli barang yang diinginkan. Sebaiknya hindari mengambil lebih banyak utang agar keuangan keluarga Anda selalu terkendali. Jika semua keinginan berbelanja diikuti terlepas dari kebutuhan dan prioritasnya, uang yang Anda miliki mungkin tidak cukup untuk memberi makan keluarga Anda hingga akhir bulan. Baiklah, segitu saja pembahasan kita. Kira-kira ada lagi enggak ya tips cara mengatur keuangan keluarga dengan cerdas menurut kalian? Kalau ada, ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih.